Bab 85, Bagian 1 teraliter oleh organisitas. Dean Flender, aku sebenarnya punya solusinya, tetapi ini cukup berbahaya. Tang San tiba-tiba diajukan, suaranya menarik perhatian semua orang. Flender dengan geram berkata, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ada apa? Tang San berkata, apakah kamu masih ingat harta karun abadi keindahan sutra aromatik yang aku gunakan 2 hari lalu untuk menekan kabut beracun? Sebagai ramuan harta abadi, itu dapat dianggap sebagai salah satu permata paling langka di alam. Jika aku memaparkannya ke lingkungan, hanya aura saja yang harus menarik perhatian binatang roh yang kuat. Namun, karena itu, tidak mungkin bagiku untuk menebak binatang apa yang bisa dibawa. Sangat mungkin bahwa itu bisa memanggil makhluk roh yang sangat berkualitas tinggi yang kita tidak bisa berharap untuk mengalahkan. Lebih jauh lagi, jumlah yang dapat dipanggil tidak akan rendah juga. Mendengar ini, Flender menyadari itu bukan karena Tang San sengaja menyembunyikan solusi sebelumnya, tetapi karena solusi ini benar-benar terlalu berbahaya. Dalam skenario terburuk, adalah mungkin bahwa mereka dapat menghadapi penghancuran total. Meskipun Flender, Zhao Wuji, dan Liu Erlong semuanya berperingkat 70 ditambah ahli roh, beberapa binatang roh yang sangat kuat dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sama seperti kera raksasa Titan yang mereka temui di hutan besar Stardow, eksistensi menakutkan yang bahkan seorang Douluo berjudul tidak berani dengan mudah memprovokasi. Xiao Gang, bagaimana menurutmu? Flender mengajukan pertanyaan kepada Grandmaster. Grandmaster merenung sejenak dan berkata, ide Little Sun belum tentu bisa digunakan, itu semua tergantung pada bagaimana kita mendekatinya. Little Sun, bisakah kamu masih menemukan sarang Dugubo? Mendengar pertanyaan Grandmaster, mata Tang San langsung berbinar, perkembangan pikirannya sangat mirip dengan Grandmaster sehingga meskipun Grandmaster belum mengungkapkan idenya, dia sudah mengerti. Tuan, maksudmu menggunakan racun yang ditinggalkan si tua gila untuk melindungi kita? Grandmaster tersenyum tipis dan mengangguk. Saat ini semua orang masih bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan pasangan guru dan murid ini. Tang San atas indikasi Grandmaster menjelaskan bahwa karena hutan Sunset ini menampung persembunyian pribadi racun Douluo Dugubo, perimeter di dekat lokasi sumur es dan api yin yang dilindungi oleh formasi beracun Dugubo. Pembentukan racun itu datang dari kemampuan racun kuat Dogubo yang mengerikan. Bahkan binatang roh 10.000 tahun tidak akan berani mengambil langkah melewati batas. Tentu saja, racun seperti itu tidak menimbulkan tantangan bagi Tang San. Bahkan jika Dugubo belum memberi mereka obat penawar, ia masih bisa dengan mudah menghasilkan obat penawar dirinya sendiri atau mengandalkan harta karun abadi keindahan sutra aromatik untuk menekan racun. Dengan mengekspos harta abadi keindahan sutra aromatik di luar formasi racun, mereka dapat menarik banyak binatang roh dan jika sewaktu-waktu binatang itu menjadi terlalu kuat, mereka bisa mundur kembali ke perlindungan racun dan tidak lagi takut kewalahan. Ketika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa keluar dari Sunset Forest ke arah yang berbeda. Sekarang mereka memiliki metode, semua orang segera berangkat ke sumur es dan api yin yang dibawa arahan Tang San. Sumur es dan api yin yang terletak di pusat hutan Sunset, berjarak sama dengan tepi hutan, dan karena kelompok Akademi Shrek sudah berada di dalam hutan Sunset selama beberapa waktu, butuh waktu kurang dari setengah hari bagi mereka, untuk mencapai garis luar formasi racun Dugubo. Tang San dengan ekspresi serius membagikan 2 pil kepada setiap orang. Racun yang digunakan orang aneh tua untuk perlindungan di sini sangat berbahaya, meskipun itu akan mempengaruhi tuan roh ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan binatang buas. Jika energi rohmu kurang dari 70 peringkat, 1 langkah di dalam tanah yang dilindungi dan kematianmu akan yakinlah. Pertama minum salah 1 pil, itu akan memastikan keamanan kamu selama sehari, besok pada saat yang sama mengambil pil kedua. Aku percaya 2 hari akan memberi kita waktu yang cukup. Selesai mengatakan ini, Tang San memulai persiapan, dia pertama kali memasuki sumur es dan api yin yang sendirian dan mengambil beberapa lumpur subur dari tepi sungai tempat kedua sisi sumur mengalir bersama. Setelah itu dia kembali dan menggali lubang di luar formasi racun dan menempatkan lumpur di dalamnya sebelum dengan hati-hati menanam harta abadi keindahan sutra aromatik di atasnya. Harta karun abadi keindahan sutra aromatik berbeda dari kerinduan hati merah Xiao Wu yang tidak akan pernah layu. Setelah meninggalkan Wishful Hundred Treasure Purse, jika itu tidak menerima makanan spiritual alami yang cukup, perlahan-lahan akan layu. Syukurlah,
Tanah dari sisi sumur es dan api yin yang memiliki energi yang cukup untuk memeliharanya, jika tidak, Tang San tidak akan pernah membiarkannya menyentuh tanah biasa. Setelah menyelesaikan penanaman sementara harta karun abadi kecantikan aromatik, Tang San mengeluarkan botol batu giok kecil dari Wishful 100 Treasure Purse. Saat ia mengeluarkan sumbat dari botol, awan tebal bau busuk berkubang keluar, segera mengisi udara. Bahkan wewangian dari Immortal Treasure Beauty Aromatic Silk Beauty tidak bisa menahan baunya yang mengerikan. Little Sun, benda apa itu? Bau itu membunuhku. Dai Mubai yang selalu menyukai kebersihan, segera menghindar jauh ketika menciumnya. Tang San tersenyum sedikit, dan berpikir dalam hati, Bos Dai, bagaimana kamu bisa tahu bahwa cairan ini dengan bau tak tertahankan disintesis oleh aku menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga? Kelangkaannya hampir sebanding dengan harta karun abadi keindahan sutra aromatik. Petik 1. Dia dengan sangat hati-hati memiringkan botol di atas harta karun abadi keindahan sutra aromatik, memungkinkan setetes cairan hitam jatuh ke benang sari. Tang San kemudian dengan hati-hati menarik kembali botol giok dan mengembalikannya ke 100 Treasure Purse. Adegan yang luar biasa terbuka. Benang sari Immortal Treasure Beauty Immortal Treasure mulai memancarkan gas ungu yang pekat. Awalnya aroma lembut itu langsung tumbuh lebih kuat. Aroma bunga itu tidak lagi terbatas di dalam wilayah efeknya, melainkan mulai dengan cepat menembus udara di sekitarnya dan sekitarnya. Bahkan Dai Mubai yang telah mengevakuasi daerah sebelumnya untuk menghindari bau busuk bisa merasakan udara wangi menggelitik hidungnya. Tang San menjelaskan kepada kelompoknya, obat yang aku gunakan pada Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure akan menyehatkannya, menyebabkannya untuk sementara waktu menghilangkan efek penekan racun selama sekitar 2 jam, namun, dalam waktu ini aromanya akan dengan cepat menyebar ke minimum 10 li. Ini harus lebih dari cukup untuk menarik beberapa binatang roh. Lagi pula, aromanya milik salah satu harta surgawi yang sangat langka, seharusnya tidak ada binatang buas yang tidak menyukainya. Anggota kelompok yang lain tidak bisa tidak kagum dengan aplikasi obat Tang San. Tentu saja mereka semua mengaitkan ini dengan setengah tahun yang dihabiskan Tang San untuk belajar di bawah Dugubo. Memelihara hantu abadi keindahan sutra aromatik dan menarik binatang buas, bagi Tang San, ini bisa dianggap 2 burung dengan 1 batu. Saat aroma lembut perlahan memenuhi udara, pesta Akademi Shrek juga menjadi semakin waspada. 3 dengan kekuatan pertempuran terlemah, Oscar, Ning Rongrong dan Grandmaster diposisikan paling dekat dengan harta karun abadi keindahan sutra aromatik, sisanya ada di sekitar mereka, dengan hati-hati mengamati ke segala arah. Setelah selesai menyiapkan harta abadi keindahan sutra aromatik, Tang San tidak segera bergabung dengan teman-temannya dalam mengamati lingkungan sekitar. Melainkan berjalan mengelilingi bunga di kejauhan. Aroma yang dihasilkan oleh flora ilahi memiliki daya tarik besar bagi semua binatang roh terlepas dari tingkat budidaya mereka. Untuk mencegah roh binatang dengan tingkat budidaya yang terlalu rendah untuk mengganggu mereka dan mengganggu perencanaan mereka, Tang San menyiapkan lapisan perlindungannya sendiri melalui racun. Pembentukan racunnya jelas tidak separah yang dibuat oleh Dugubo, tetapi harus efektif dalam menyaring binatang buas roh. Menurut perhitungan Tang San, binatang buas roh yang memiliki kultivasi kurang dari 2000 tahun seharusnya tidak dapat dengan mudah masuk. Binatang buas berbeda dari manusia, indera mereka jauh lebih tajam. Khususnya terhadap bahaya seperti racun, penilaian mereka jarang salah. Begitu mereka menemukan bahwa racun itu bukan sesuatu yang bisa mereka tahan, mereka tidak akan pernah mempertaruhkan hidup mereka. Dengan bantuan tanah terlindung dari racun ini, kelompok orang-orang Akademi Shrek dapat menghemat banyak energi. Mereka hanya perlu memilih target di antara binatang roh yang cukup dibudidayakan. Panggung telah ditetapkan, yang tersisa hanyalah mengencangkan formasi mereka dan menunggu. Meskipun metode berburu ini dapat dengan mudah menarik binatang roh yang lebih kuat, itu sama-sama berbahaya. Apakah makhluk roh yang datang terlalu kuat atau terlalu lemah, tidak akan memuaskan Tang San dan yang lainnya. Akibatnya, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, keberuntungan memegang bagian tertentu. Iming-iming efek hantu abadi aromatik sutra kecantikan bahkan lebih besar dari yang diharapkan Tang San. Setelah mereka selesai menyiapkan, kurang dari secangkir waktu teh telah berlalu sebelum binatang roh pertama muncul. Raungan rendah bergemuruh dan bau samar mencapai mereka, pohon-pohon di sebelah kiri mereka mulai bergoyang, seolah disapu angin kencang. Awan mengikuti naga dan angin mengikuti harimau. Itu harus menjadi binatang roh dari keluarga harimau.
Semua orang berhati-hati. Grandmaster dengan tenang menyimpulkan. Ketika Grandmaster selesai berbicara, seekor harimau yang cantik namun ganas menerobos semak-semak. Harimau itu ditutupi dari kepala hingga kaki dengan bulu hitam keruh, satu-satunya pengecualian adalah karakter raja di dahinya bercorak putih. Panjang tubuhnya lebih dari 3 meter dan berdiri di ketinggian 1 meter 50 bahu. Meskipun cukup besar, namun sangat gesit. Bahkan sebelum ada yang melihat dengan jelas pada binatang itu sudah menerkam ke arah mereka. Gerakannya seperti jejak bayangan dan tujuannya adalah tepatnya harta karun abadi keindahan sutra yang dilindungi di belakang semua orang. Mulailah bertempur. Tang San meraung, dan tanpa menahan kekuatan roh apapun mengangkat lengannya, melepaskan spider web restraint. Karena peningkatan kekuatan rohnya, batasnya sekarang telah meningkat menjadi 4 pengekangan web laba-laba. Binatang buas dari penampilan luarnya dapat dilihat bahwa umumnya mereka yang memiliki budidaya kurang dari 10.000 tahun akan bertambah besar semakin banyak yang mereka budidayakan, tetapi mereka yang telah melampaui 10.000 tahun malah akan mulai berkurang dalam ukuran semakin kuat mereka tumbuh. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, tetapi selain binatang buas yang sangat kuat atau lemah, sebagian besar mengikuti jalur pengembangan ini. Harimau hitam sebelum mereka dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai yang telah dibudidayakan antara 3.000 hingga 5.000 tahun, sangat cocok. Tang San tanpa ragu memilih untuk bertarung daripada melarikan diri. Lampu hijau berkembang dalam sekejap. Terkadang memiliki kecepatan yang terlalu cepat tidak selalu baik, seperti kasus untuk binatang roh ini Phantom Tiger yang hanya memiliki harta abadi keindahan sutra aromatik di matanya. Kecepatan mengerikan dan kecakapan tempur Phantom Tiger sudah dikenal. Itu bisa dianggap sebagai salah satu binatang roh terkuat. Itu juga sangat agresif dan tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang berani mengganggu wilayahnya sampai mati. Karena kecepatannya tak tertandingi, bahkan binatang roh lain yang telah mencapai tahun yang sama kultivasi, biasanya tidak akan berusaha untuk memeranginya. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Melihat Tang San melepaskan spider web restraint di Phantom Tiger, tubuhnya berkedip aneh, dan yang semula 1 Phantom Tiger tiba-tiba berubah menjadi 3. Yang ada di spider web restraint menghilang tanpa terlihat seperti Fata Morgana, sementara 2 lainnya maju lebih cepat. Kemampuan bawaan Phantom Tiger, Shadow Doppelganger. Dai Mubai meraung dalam-dalam, 4 cincin roh secara bersamaan berkedip dari bawah. Ketika Phantom Tiger muncul, tubuhnya sudah dengan cepat membengkak, dan sekarang menyaksikan Phantom Tiger berlari maju, dia berhadapan dengan itu tanpa ragu sedikit pun. Sepasang cakar harimau menamparkan ke depan, dan dari mulutnya sebuah cahaya putih keluar, sudah melepaskan White Tiger Light Wave. Kekuatan roh meningkat secara substansial meningkatkan kekuatan kemampuan roh, dan tujuan Dai Mubai juga hanya untuk memblokir tuduhan Phantom Tiger. Dalam kilatan cahaya putih, Phantom Tiger lain menghilang. Tanpa ragu, target Dai Mubai juga menjadi bayangan. Ma Hongjun dan Xiao Hu naik secara bersamaan, mempersiapkan serangan kooperatif pada tubuh sebenarnya Phantom Tiger. Tubuhnya yang sangat besar berkelebat dengan cahaya hitam, sekali lagi memisahkan 2 siluet. Pada saat itu sudah di depan semua orang, 3 bentuk secara bersamaan mengisi di arwah abadi kecantikan aromatik sutra dari sudut yang berbeda. Dengan pelajaran sebelumnya, sekarang tidak ada yang benar-benar tahu bentuk apa yang sebenarnya adalah Phantom Tiger asli. Pada saat ini, cahaya keemasan ungu keluar dari mata Tang San, tatapannya menyapu, sudah berteriak. Yang kiri itu nyata. Hati-hati, Zhu Qing. Di bawah tatapan mata iblis ungu tidak ada tempat bagi macan hantu untuk bersembunyi. Meskipun mata Tang San masih belum bisa disebut mata menusuk, setelah mencapai tahap biji sesawi, matanya bahkan dapat membedakan perbedaan atribut energi, dan secara alami dapat membedakan fluktuasi aura di sekitar 3 harimau hantu. Saat ini, satu-satunya yang berhadapan dengan tubuh asli adalah Zhu Qing, dan di belakangnya adalah Ning Rongrong dan Oscar. Phantom Tiger ini tidak diragukan lagi pintar, memilih arah terlemah untuk menyerang. Flender, Liu Erlong dan Zhao Wuji semuanya sudah menunggu tindakan dengan kekuatan mereka disimpan. Jika Shrek Seven Devils tidak dapat menahan serangan dari Phantom Tiger ini, mereka akan segera bertindak. 7 iblis Shrek telah bekerja sama begitu lama sehingga pemahaman diam-diam di antara mereka sudah lama mencapai batas tertentu. Melihat Zhu Qing dalam bahaya, cahaya ungu keemasan di mata Tang San tiba-tiba meningkat, semua orang melihat cahaya mencolok melintas. Phantom Tiger itu mendesis tajam,
dan momentum ke depan segera melambat, dan bahkan dua lainnya menghilang seperti asap. Zuzu King sangat jelas mengerti bahwa tidak ada ruang untuk menghindar di belakangnya, dan maju daripada mundur, naik untuk memenuhi tuntutan Phantom Tiger. Itu juga sekarang bahwa tiga aliran kehangatan memasuki tubuhnya dari belakang, kekuatan, kelincahan dan kekuatan roh secara bersamaan meningkat secara substansial, segera membiarkan kondisinya melebihi puncaknya. Hell Rush Stab melepaskan, tubuh halus Zuzu King langsung menghantam Phantom Tiger, bilah tajam di ujung jari-jarinya yang tanpa ampun melintas di tenggorokan Phantom Tiger, meninggalkan beberapa luka dalam. Rasa sakit membangunkan harimau Phantom dari serangan mental Tang San, dan dengan raungan sengit, cahaya hitam mengalir keluar dari seluruh tubuhnya dan terdistorsi, bergeser ke samping secara tak terduga, hanya menghindar dari tindak lanjut Zuzu King, Hell Hundred Claws. Namun, halangan sesaat ini sudah cukup. Sosok tinggi Dai Mubai sudah dibebankan dari samping. Garis-garis harimau di seluruh bentuknya yang sombong semuanya telah berubah menjadi keemasan, dan cahaya keemasan menggeram keluar. Dengan tubuhnya sebagai pusat, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke macan Phantom, berbondong-bondong ke arahnya. Justru kemampuan roh keempat yang diperoleh Dai Mubai belum lama ini, White Tiger Meteor Shower. Dalam hal kekuatan serangan serang, mungkin kemampuan roh keempat Dai Mubai ini tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Cry Sky Strike dari Fatih, tetapi fitur terbesarnya adalah bahwa ia dapat mengunci lawan. Setelah target terkunci, semua meteor macan putih yang terbentuk dari kekuatan roh akan diluncurkan sebagai volley terkonsentrasi. Seluruh kekuatan serangan bisa terkonsentrasi pada satu lawan, dan mereka juga bisa menyebar untuk menyerang beberapa lawan. Kekuatan serangan yang terkandung oleh setiap bola sama dengan 1/10 dari kekuatan roh Dai Mubai, yang menunjukkan seberapa kuat potensi pertumbuhan yang diberikan cincin roh ini kepadanya. Dia bisa meluncurkan lebih dari 100 meteor. Jika Phantom Tiger tidak menderita serangan mental Tang San, ia masih bisa menggunakan kemampuan Doppelganger untuk sebanyak mungkin serangan Dai Mubai. Tapi saat ini pikirannya terluka oleh Purple Demon Eye, dan untuk sementara tidak dapat sepenuhnya menggunakan Doppelganger. Tak berdaya, itu hanya bisa dengan kaku menahan serangan Dai Mubai dengan tubuhnya sendiri. Cahaya hitam menyala dan berubah menjadi penutup cahaya hitam yang menyelimuti Phantom Tiger. Setiap meteor macan putih yang membombardirnya akan meletus dalam ledakan keras, dan ledakan terkonsentrasi bergema terus-menerus, cincin demi cincin riak emas meletus pada cahaya hitam itu. Harimau Phantom meringkuk tubuhnya sebanyak mungkin, membuat daerah yang menderita serangan lebih kecil untuk meningkatkan pertahanannya. Kerja sama Shrek Seven Devils begitu implisit, tangan Ningrongrong mendukung pagoda ubin 9 harta karun, sudah melepaskan 3 kemampuan rohnya pada 5 orang yang bertugas menyerang. Selain penguatan kekuatan dan kecepatan, kemampuan roh ketiganya, juga kemampuan roh 1000 tahun, secara langsung memperkuat kekuatan roh. Dengan kata lain, saat ini kekuatan roh efektif Tang San dan yang lainnya adalah 140% dari yang normal. Efek Seven Treasure Glazed Tile Pagoda sebagai roh pendukung pertama telah menjadi semakin jelas ketika kekuatan Ningrongrong tumbuh. Tentu saja, sebagai akibat dari efek kemampuan roh meningkat, konsumsi kekuatan roh Ningrongrong sendiri sangat besar. Menguatkan 3 aspek secara bersamaan, meskipun dia sudah memiliki kekuatan roh peringkat ke-40, dia paling banyak bisa bertahan selama 10 menit. Ledakan yang intens membuat tanah berubah, harimau Phantom seperti serigala yang marah di perahu kecil, terus-menerus diguncang oleh guncangan. Tapi itu memang kuat, di bawah serangan semacam ini sebenarnya masih belum runtuh. Ketika hujan meteor harimau putih akhirnya berakhir, seketika semua ledakan selesai, tiba-tiba tubuh macan hantu meringkuk langsung terbuka. Segera diikuti oleh kilatan besar cahaya hitam dan bayangan meledak dari dalam tubuhnya, langsung menuju Zuzu King. Cahaya hitam dan bayangan itu tiba-tiba mengembun di udara menjadi bentuk yang identik dengan Phantom Tiger, bahkan dengan ukuran yang sama. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat udara mengeluarkan desis tajam yang menusuk telinga, seolah dibelah oleh cahaya hitam itu. 5 Shrek 7 Iblis yang bertanggung jawab atas serangan sekarang mengelilingi harimau hantu, tetapi gerakannya sangat cepat, dan tidak ada yang mengira bahwa setelah baru saja mengalami pemboman shower meteor macan putih dan dengan darah yang mengalir dari hidung dan mulutnya, itu masih bisa dengan cepat mengeluarkan serangan habis-habisan. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tang San untuk melepaskan rumput perak biru untuk menyelamatkan Zuzu King. Serangan habis-habisan lebih dari 3000 tahun dari makhluk buas itu menakutkan,
kemampuan serangan Phantom Tiger tidak bisa kurang dari Ratu Merah Muda. Alasan mengapa ia memilih untuk menyerang Zuzu King adalah karena di belakangnya adalah cara terdekat dengan harta karun abadi keindahan sutra aromatik. Selama itu bisa keluar dari situasi ini, itu tidak hanya bisa mengambil harta karun abadi keindahan sutra aromatik, tetapi juga berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, Phantom Tiger ini masih meremehkan kekuatan dan tekad Zuzu King. Menghadapi serangan cahaya dan bayangan hitam ini, Zuzu King tidak menghindar atau melarikan diri. Cincin roh ketiganya melintas dengan cahaya ungu, kedua tangan seperti kilat melipat di atas kepalanya, pisau cakar dari 5 jari di masing-masing tangan menyatu bersama dengan kecepatan yang mencengangkan, menjadi satu ci pisau tajam panjang. Cahaya hitam juga mengalir keluar dari dalam Zuzu King, dan seluruh tubuhnya tampaknya menjadi bagian dari pisau tajam itu, mengayunkan kedua tangannya ke bawah untuk menemui cahaya hitam yang dilepaskan dari harimau hantu. Ini adalah kemampuan cincin roh 1000 tahun yang Zuzu King peroleh setelah mencapai peringkat ke-30, neraka pemenggalan neraka. Sama-sama suara merobek indik telinga bergema, di kedua sisi neraka pemenggalan, udara terdistorsi seperti air yang berdesir, jelas membelah terbuka. Bilah cahaya hitam itu hanya mengembun dalam garis lurus, dan tepat saat menghantamnya, ia membombardir bayangan Phantom Tiger yang berubah. Dengan bantuan pagoda ubin 9 gaib milik Ning Rongrong, serangan ini bisa dikatakan sebagai serangan paling kuat Zuzu King saat ini. Tidak ada suara tabrakan, hanya sakit gigi yang menyebabkan suara gerindra. Di udara, bayangan Phantom Tiger berhenti di depan serangan neraka pemenggalan neraka yang tajam itu, dan seketika neraka pemenggalan neraka menghantamnya dipotong menjadi 2. Tapi, ini setelah semua hanya kemampuan roh ketiga, sementara serangan bayangan ini bisa dikatakan sebagai serangan habis-habisan Phantom Tiger. Tubuhnya sudah datang pengisian erat di belakang. Kekuatan pemenggalan neraka pada akhirnya masih disangkal oleh energi Phantom Tiger yang jauh lebih unggul. Mungkin itu karena dihentikan, setelah bayangan hitam itu berhenti, ia segera menggunakan kecepatan yang lebih tinggi untuk menyerang Zuzu King, dan momen ini tepat setelah Zuzu King baru saja melepaskan serangan kekuatan penuhnya, persimpangan berbahaya ketika kekuatan baru belum lahir. Siluet besar persis seperti perisai bergerak melintasi depan Zuzu King, dan tanpa keriuhan menyerang dengan telapak tangan harimau putih berbulu. Dengan suara keras, bayangan hitam besar itu berayun sekali, tetapi masih tidak setuju untuk mundur satu langkah pun. Justru harimau putih mata jahat Dai Mubai. Meskipun Zuzu King Hell Decapitation tidak bisa sepenuhnya memotong serangan Phantom Tiger, itu masih bisa bertarung untuk waktu. Begitu dia menemukan bahaya yang Dai Mubai bergegas, tepat pada waktunya untuk melindungi Zuzu King. Menggunakan kekuatan roh tirani untuk melindunginya dari serangan yang tersisa. Terlepas dari gumpalan darah yang mengalir dari sudut mulutnya, Dai Mubai segera mengungkapkan sisi sombongnya. Dihadapkan dengan tuduhan Phantom Tiger, kekuatan roh kondensasi ia melepaskan White Tiger Body Barrier, dengan kaku menghalangi tuduhan Phantom Tiger. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. White Tiger bertabrakan dengan Phantom Tiger, dengusan tertahan dan desisan tajam bergema praktis secara bersamaan. Dai Mubai terhuyung mundur sebelum berbalik, tetapi Phantom Tiger juga dikirim terbang olehnya. Sesosok ramping diam-diam muncul di belakang Phantom Tiger, sepasang paha ramping lurus sempurna berliku di lehernya, meluncurkan pinggang busur. Xiao Wu menyelesaikan somersault mundur-mundur anggun di udara, dan di bawah kekuatan yang kuat dari busur pinggangnya, Phantom Tiger setubuh lebih dari 3 meter terlempar langsung ke udara, dan terbanting keras ke tanah. Ada ledakan hebat. Dalam sekejap mata, macan Phantom tertegun. Sekilas cahaya merah, tubuh gemuk Ma Hongjun sudah sejak lama menunggu di mana macan hantu jatuh, dan kaki panjang Xiao Wu yang instan melepaskannya, tangan kanannya juga secara akurat mengenai tanah. Dia dan harimau Phantom sepenuhnya diselimuti udara yang terdistorsi. Seekor burung Phoenix resonansi sekali lagi bergema di hutan Sunset, dan bersama dengan burung api yang sangat besar menjulang, dan Phantom Tiger yang besar bahkan tidak lagi merintih. Dari Zuzu King menghentikan Phantom Tiger dengan Hell Decapitation, hingga Dai Mubai secara tirani menghalangi itu dari depan dan mengirimnya terbang, keterampilan soft skill Xiao Wu yang menghubungkan tangan kanan Ma Hongjun yang membatasi dengan Phoenix Cry Sky Strike, semua ini mengalir sebagai lancar seperti air yang mengalir dan awan yang bergerak. Hong! Tubuh harimau Phantom yang diselimuti api jatuh dengan sangat keras ke tanah. Bahkan jika ia ingin merayapi itu tidak akan berhasil. Api Phoenix merah panas terus-menerus menggerogoti tubuhnya.
Berhasil bertahan lama di Meteor Shower Harimau Putih milik Dai Mubai dan Phoenix Cry Sky Strike dari Ma Hongjun, meskipun Phantom Tiger ini beberapa kali lebih kuat daripada Ratu Merah Muda, pada akhirnya ia masih menderita cedera yang mengancam jiwa. Zhu Qing, lakukan itu. Suara tenang Tang San segera bergema. Zhu Qing bergerak di sekitar Dai Mubai, mentransformasikannya menjadi serangkaian bayangan yang tidak lengkap, dan begitu Phantom Tiger menarik napas terakhirnya, dia mengandalkan Hell Rush Stab untuk melakukan serangan terakhir. Cakar tangan kanannya mengarah ke mata kiri Phantom Tiger untuk mencapai otaknya, mengakhiri hidupnya. Ma Hongjun membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas, menarik api Phoenix pada Phantom Tiger dan mencemari lengan Zhu Qing, menempatkan periode yang memuaskan untuk adegan pembunuhan yang sempurna saat ini. Tetapi pada saat ini, suara Grandmaster yang agak tidak sabar tiba-tiba mencapai mereka. Little Sun, cepat ambil kembali harta karun abadi keindahan sutra aromatik kamu. Sekarang Shrek Seven Devils memperhatikan, di pihak mereka berurusan dengan harimau hantu, tetapi di sisi lain, Zhao Wuji, Flander dan Liu Erlong semuanya sudah bertarung. Mereka tidak tahu kapan, tetapi selama pertarungan 7 binatang roh yang sangat berbeda telah muncul, dalam proses mengepung trio Flander. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dari ketiganya, jika bahkan satu yang tergelincir oleh mereka, itu tidak akan mudah bagi Shrek Seven Devils untuk ditangani. Awalnya, ketika macan Phantom muncul dan menarik serangan Shrek 7 Iblis, satu demi 7 binatang roh lainnya tiba. 7 Tang San dapat mengatasi 5.000 tahun roh binatang, tetapi jika ada yang lain, mereka mungkin memakan korban. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji segera pergi menemui mereka, membantu mereka memblokir serangan binatang buas kemudian. Setelah ini jumlah binatang roh tumbuh lebih besar dan lebih besar, yang satu lebih kuat dari yang lain. Jika terus seperti ini, mungkin bahkan mereka tidak akan bisa menolak. Oleh karena itu Grandmaster menyuruh Tang San dengan cepat mengambil target dari binatang buas ini. Dengan hanya pandangan sekilas, Tang San sudah memahami keadaan pertempuran, dan tanpa ragu sedikit pun berkata kepada Dai Mubai. Mubai, kamu membawa mayat Phantom Tiger dan Zhu Qing ke dalam formasi racun terlebih dahulu, biarkan dia menyerap cincin roh. Kalian semua ikuti aku. Dai Mubai tampak terganggu sejenak, tetapi hanya sedikit ragu. Dia secara alami memiliki kepercayaan pada Tang San dan hanya tersenyum masam di dalam. Karakter Zhu Qing tidak terlalu bagus untuk memulai, dan ketika lebih jauh menyerap roh tipe harimau ini, bagaimana mungkin dia menjadi lebih seperti harimau betina. Namun rohnya juga tipe kucing, dan Phantom Tiger ini unggul dengan kecepatan, tampaknya itu juga cocok. Bersama dengan Dai Mubai dan Zhu Qing yang pertama kali memasuki formasi racun, Tang San mengambil berbagai sosis yang diserahkan Oscar. Setelah masing-masing dari mereka pada sosis pemulihan, mereka segera berkumpul menuju trio Flander. Kekuatan ini kekuatan. Menyaksikan pertarungan trio Flander, Shrek Seven Devils tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji adalah 3 kekuatan spirit sage di atas peringkat ke-70. Saat ini ketiga tidak berkoordinasi sama sekali, hanya bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, tetapi bertahan dari serangan 7 binatang roh tanpa membiarkan mereka mengambil satu langkah melewati garis. Alasan mereka tidak bekerja sama bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Kekuatan dari kemampuan roh ketiganya terlalu besar, dan jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka malah akan menyebabkan gangguan, membuat mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pada saat seperti itu, Ning Rongrong menunjukkan efek dari roh 9 pagoda ubin mengkilap yang dia warisi. Ketika Phantom Tiger dikalahkan, dia sudah berhenti membantu Tang San dan yang lainnya. Saat ini, 3 cincin cahaya 9 harta mengkilap tile pagoda melintas sekali lagi, menjadi 3 garis cahaya yang secara bersamaan dituangkan ke dalam trio Flander. Semakin kuat Spirit Master, efek yang lebih besar dari dukungan Seven Treasure Glazed Tile Pagoda, ini adalah sesuatu yang semua yang diketahui oleh Shrek Seven Devils. Karena dukungannya meningkat dengan persentase, semakin tinggi nilai dasar semakin kuat efek peningkatannya. Tetapi ketika benar-benar digunakan dalam pertempuran, efek mengerikan yang membalikkan langit dan bumi masih mengejutkan Tang San dan yang lainnya. Cahaya di sekitar trio Flander secara bersamaan naik tajam, dan 7 binatang roh yang sebelumnya terus-menerus menyerang mereka dipaksa mundur secara bersamaan. Sayangnya, dukungan Ning Rongrong juga hanya bisa berlanjut untuk beberapa napas pendek.
Ini masih pertama kalinya dia mendukung Spirit Masters dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Perasaan itu berbeda seperti hitam dan putih dibandingkan dengan mendukung Shrek Seven Devils. Hanya dalam beberapa detik dia bisa merasakan kekuatan rohnya terkuras habis, seluruh tubuhnya tidak sehat. Mundur ke formasi racun. Flander berteriak. Dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini, karena dia melihat lebih dari 10 binatang roh lebih bergegas keluar dari hutan, target mereka ada di pihak mereka. Aroma aromatik Silk Beauty Immortal Treasure sangat padat dan bertahan lama tanpa berserakan, meskipun saat ini sudah ditarik oleh Tang San ke dalam 100 Treasure Purse, aromanya masih ada. Binatang buas yang datang kemudian secara tak terduga memiliki banyak yang melebihi tingkat 10.000 tahun. Ini bukan sesuatu yang Flander dan yang lainnya bisa tahan. Shrek Seven Devils dan Grandmaster dengan cepat mundur ke formasi racun yang didirikan Dugubo. Meskipun trio Flander kehilangan dukungan Ning Rongrong, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa berlari, mungkin itu karena formasi racun sudah ada di sini begitu lama, tetapi seperti yang diharapkan Tang San, ketika sekitar 20 makhluk roh mencapai ujungnya, mereka segera berhenti, dan hanya bisa melakukan beberapa serangan jarak jauh. Sayangnya jangkauan mereka terbatas, dan Flander dan yang lainnya memblokir mereka beberapa kali karena pihak Akademi Shrek sudah bergerak dalam formasi racun yang tidak dapat mereka jangkau. San kecil, harta karun abadi kecantikan sutra aromatik milikmu itu terlalu efektif. Flander memandang dengan sedikit gentar pada semakin banyak makhluk roh di luar. Siapa bilang Sunset Forest tidak memiliki makhluk roh yang tangguh? Di antara 29 makhluk roh yang sudah berkumpul di luar, setidaknya ada 6 atau 7 yang kekuatannya melebihi 10.000 tahun, bahkan kultivasi satu makhluk roh mendekati 30.000 tahun. Binatang roh lainnya juga berumur lebih dari 3.000 tahun. Bahkan Liu Erlong yang impulsif mengerti bahwa makhluk roh tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi, dan hanya bisa hindari. Tatapan Grandmaster beralih ke sisi di mana Zuzu King sudah menyerap cincin roh, dan dengan gembira berkata, "Setidaknya kami tidak menyia-nyiakan kekuatan kami. Phantom Tiger itu cukup bagus, baik dalam ability atau atribut, keduanya sangat cocok untuk Zu King." Tang San sekarang terus-menerus mengamati makhluk roh di luar. Karena aroma aromatik Silk Beauty Immortal Treasure masih belum menyebar, saat ini makhluk roh masih mondar-mandir di luar formasi racun. Sambil menyerap aroma yang tersisa di udara, mereka melotot seperti harimau mengawasi mangsa di sisi mereka. Setidaknya sampai aromanya tersebar, mereka jelas tidak akan pergi. Tang San mengangkat lengan baju di lengan kanannya dan dengan cepat melepaskan cakar dewa terbang dan menyerahkannya ke Flander di samping. Flander bingung berkata, "Apa itu?" Tang San berkata, "Din, ada begitu banyak makhluk roh di luar, dan ada beberapa yang cocok untuk kita. Mereka tidak berani memasuki formasi racun, jadi kita perlu menarik mereka ke dalam untuk memburu mereka. Dengan kekuatan kamu, Guru Zhao dan Guru Erlong, menarik mereka ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah." Flander heran berkata, "Little Sun, kamu bercanda. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak makhluk roh di luar? Begitu kita keluar, kita pasti akan dikerumuni. Bahkan kami tidak bisa mundur dengan utuh. Benar-benar ada terlalu banyak makhluk roh di luar. Kekuatan ledakan instan yang bisa mereka hasilkan akan membuat sakit kepala bahkan untuk judul Douluo." Tang San tersenyum sedikit, selalu berencana sebelumnya menunjuk ke cakar dewa terbang di tangannya, berkata, "Itu sebabnya aku memberimu ini. Dengan itu kamu pada dasarnya tidak perlu pergi keluar. Mubai, Ao kecil, berikan cakar dewa terbangmu untuk digunakan Guru Zhao dan Guru Erlong." Mendengarkan Tang San, Flander langsung sangat penasaran. "Nah, jadi kalian masih bisa pindah." Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang Tang San ingin mereka lakukan, dia dapat melihat dari ekspresi Tang San bahwa dia sangat yakin. Dari saran pengaturan formasi racun, dia jelas telah merencanakan ke depan, satu rencana demi satu, pikirannya bahkan lebih teliti daripada kebanyakan orang dewasa. Mungkinkah Gen Clear Sky Douluo sebagus ini? Tang San membantu trio yang penasaran itu memasang cakar dewa terbang di lengan kanan mereka, lalu memberi mereka penjelasan terperinci dalam penggunaannya. Bab 86. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Dengan keingintahuan mereka yang sangat meningkat, ketiganya segera mencoba menggunakannya dalam formasi racun, tidak dapat menahan napas kagum atas Flying God Claw yang rumit. Terutama kualitas bahan dan pengerjaan membuat mereka lebih menyukainya.
Sekarang Flander tidak perlu khawatir berurusan dengan makhluk buas di luar, cahaya licik muncul di matanya, dengan suaranya yang khas berkata kepada Tang San. Aku bilang kecil San, bagaimana kalau kita mencapai kesepakatan? Tang San lihai, wajahnya segera menunjukkan ekspresi tersenyum. Tidak masalah, selain Flying God Claw ini, yang lainnya baik-baik saja. Flander segera tersedak oleh kata-kata selanjutnya. Ke samping, Liu Erlong memandang Flander dengan jijik. Dan kamu menyebut dirimu seorang guru, kamu benar-benar menginginkan hal-hal anak-anak. Little Sun, bagaimana dengan ini? Guru Erlong akan berdagang dengan kamu. Kemudian kamu memilih binatang roh di luar dan memberitahu aku akan menangkapnya untuk kamu, dan setelah itu kamu menjadikan aku dewa terbang cakar. Karena sosok Liu Erlong berbeda dari pria dan lebih jeli daripada Flander, ia menemukan bahwa setiap dewa terbang cakar berbeda, segera memahami bahwa benda ini dibuat sesuai ukuran. Flander tidak menyerah, dan tanpa menunggu Tang San berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Apa yang bisa kamu tangkap? Jangan bilang aku tidak bisa. Little Sun, aku juga akan memesan di muka. Aku juga kakak lelaki guru kamu, jadi beri aku bagian ini. Melihat Flander, sekali lagi pada Liu Erlong, Tang San tertawa dalam hati. Sebenarnya, tidak heran kalau Flander dan Liu Erlong begitu tertarik dengan Flying God Claw ini. Hal ini sangat praktis, dan terlebih lagi, pada momen kunci itu bisa menjadi penyelamat hidup. Kualitasnya luar biasa, sangat tahan lama, ketika dikenakan di lengan itu tidak terasa rumit, tidak lebih dari pelindung pergelangan tangan. Berat itu pada dasarnya tidak masalah bagi mereka. Tanpa daya, Tang San hanya bisa mengatakan, baik, namun, membuat hal ini membutuhkan banyak waktu. Setelah turnamen Akademi Guru Roh tingkat lanjut kali ini selesai, aku akan membuat satu untuk setiap guru. Flander tertawa terbahak-bahak. Baik, kalau begitu guru tidak sopan. Erlong, Wuji, kita akan melakukannya. Little Sun, pilih saja salah satu dari makhluk roh ini di luar. Kami akan menangkapnya untuk kamu. Grandmaster di samping memandang penampilan Flander dalam mencapai ambisi yang rendah dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Tang San berkata, bantu Rongrong menangkap yang pertama. Aku tidak terburu-buru, aku akan tetap mengamati sedikit. Flander mengangguk, berkata, itu juga baik-baik saja. Grandmaster, apakah kamu melihat sesuatu yang relatif baik untuk cincin roh keempat Rongrong? Tang San adalah murid Grandmaster, dan Flander secara alami dapat meminta pendapatnya secara langsung, tetapi yang lain masih mengikuti pendapat Grandmaster tentang yang paling cocok. Tatapan Grandmaster menyapu binatang-binatang roh yang melotot seperti harimau di luar, dan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke salah satu di antara mereka. 3 kemampuan Rongrong sebelumnya secara terpisah meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kekuatan roh. Maka, terutama kemampuan roh keempat ini harus meningkatkan pertahanan. 4000 tahun itu Unicorn Armored Beast relatif cocok. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjukkan Grandmaster, melihat makhluk buas berbentuk buaya. Masanya tidak terlalu besar, sekitar 5 meter atau lebih, kepala dengan 4 mata, 4 kaki setebal dan sekuat ember. Fitur yang paling menonjol adalah seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi plat hitam. Setiap lempeng baju besi berukuran sekitar telapak tangan, tampak sangat tebal dan tahan lama. Grandmaster merendahkan suaranya. The Unicorn Armored Beast terutama berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, ia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan mengandalkan pertahanannya yang mencengangkan, ia secara praktis dapat mengabaikan sebagian besar serangan dari binatang buas dari usia kultivasi yang serupa. Kamu bertiga memiliki kerja sama terbaik untuk mengamankannya. Kata-kata Grandmaster secara alami meyakinkan, dan tatapan trio Flander serentak terkunci pada Unicorn Armored Beast itu. Melangkah ke depan, dalam sekejap jarak telah tertutup hingga dalam 30 meter, Flying God Claws secara bersamaan menembak, cakar baja menyebar di udara, dalam sekejap bahwa ribuan tahun Unicorn Armored Beast telah diambil dengan akurat. Flander dan yang lainnya hanya merasakan sedikit sentakan di pergelangan tangan mereka saat aksi selesai. Kualitas taktil dari Flying God Claws sangat bagus, seperti tangan yang sebenarnya terbuka. Tetapi, sebagai pembuat Flying God Claws, murid-murid mata Tang San berkontraksi. Karena, 3 dewa terbang cakar yang mendarat di Unicorn Armored Beast tiba-tiba tidak bisa menembus armornya. Meskipun masing-masing meraih pelat baja, mereka tidak dapat menembus sedikit pun.
Faktanya, dengan kekuatan mekanik dan ketajaman Flying God Claw sendiri, bahkan logam atau batu dapat dengan mudah ditusuk. Dari ini bisa dilihat betapa tidak normal pertahanan Unicorn Armored Beast 1000 tahun ini. Tidak heran itu akan bercampur dengan 10.000 tahun roh binatang, yang akan memiliki sedikit ketertarikan pada tulang sehingga sulit untuk menggerogoti. Tanpa menunggu Unicorn Armored Beast berjuang, trio Flander menghembuskan napas secara bersamaan, kekuatan roh terkondensasi dalam sekejap dan melepaskan. Meskipun binatang lapis baja unicorn itu sangat kuat, mengendalikan Flying God Claws pada tubuhnya adalah 3 kekuatan tingkat sage roh dengan kekuatan roh peringkat lebih dari 70. Bagaimana bisa kekuatan letusan mereka yang seketika dilawan oleh binatang roh 1000 tahun? Tubuh panjang 5 meter itu dilemparkan langsung ke udara, membalik ke arah mereka. Suara Grandmaster bergema pada saat yang tepat ini. Kelemahannya ada di dalam mulutnya. Hanya dari sana bagian dalam tubuhnya bisa terluka. Pelat baju besi di bagian lain dari tubuhnya setengah setebal tubuhnya. Pertahanannya bahkan lebih abnormal daripada beberapa binatang roh 10.000 tahun. Untungnya itu tidak memiliki kemampuan serangan tertentu. Pengingat Grandmaster jelas benar, menyaksikan Unicorn Armored Beast berjatuhan dari langit, Liu Erlong melompat dengan ganas. Sebagai sudut pembantaian dari segitiga besi emas, yang paling disukainya adalah lawan seperti ini yang bisa dipukuli. Hanya ini yang cukup untuk membiarkan sisi darahnya keluar. Zhao Wuji dan Flander secara bersamaan menarik Flying God Claws mereka. Flander berteriak keras. Erlong, ada begitu banyak anak di sini, jangan membuatnya terlalu berdarah. Oke, Liu Erlong setuju. Dia telah meraih ekor Unicorn Armored Beast selama 1000 tahun dengan satu tangan, dan menggunakan kekuatan dia tiba-tiba memutar seluruh 5 meter panjangnya, dengan berat lebih dari 1000 jin Unicorn Armored Beast ke udara. Hong, kelopak mata semua orang tanpa sadar berkedut secara bersamaan, dan roh binatang di luar formasi racun juga tampak diam sesaat ketika tanah bergetar. Unicorn Armored Beast dengan pertahanannya yang menakjubkan itu benar-benar telah dihempaskan ke tanah oleh kekuatan kasar Liu Erlong, hanya bagian jika ekornya menjulur di atas permukaan, dipegang di tangan Liu Erlong. Shrek Seven Devils akhirnya melihat ekspresi tersenyum di wajah Liu Erlong, dan menurut perhitungan mereka, ini pasti senyum iblis. Meskipun Unicorn Armored Beast memiliki pertahanan tinggi, dengan tubuhnya yang besar terlempar begitu kuat, bahkan jika itu tidak terluka, ia masih akan bingung. Lebih lanjut menambahkan bahwa ia sudah menghirup racun Dugubo yang diatur dalam formasi racun segera setelah masuk, fungsi tubuhnya dengan cepat turun. Saat ini di tangan Liu Erlong, hewan itu sama tak berdaya seperti hewan biasa. Liu Erlong pada dasarnya tidak memberikan waktu untuk bersiap untuk berjuang, cahaya merah menyala dari seluruh tubuhnya, dengan senyum di wajahnya berkata kepada semua orang. Aku akan membawa anak kecil ini ke samping untuk bermain sebentar, kamu melakukan sisanya. Rongrong, tutup mata kamu dan ikuti guru. Ning Rongrong menatap bodoh pada Liu Erlong, kakinya tidak menggeser satu langkah pun, wajahnya jelas menunjukkan ekspresi kecewa. Ekspresi Liu Erlong dingin. Apa, kamu tidak percaya guru kamu memiliki kemampuan untuk menaklukkan Unicorn Armored Beast ini? Tidak apa-apa juga, tidak perlu menutupi mata kamu. Guru akan memberi kamu kelas. Aku. Ketika Ning Rongrong panik dan kehabisan akal, matanya tiba-tiba menghitam saat seutas kain membentang dari belakangnya, menyilaukan matanya. Tepat ketika dia bahkan lebih panik, suara magnetik lembut Oscar naik di sebelah telinganya. Rongrong, jangan takut. Guru Erlong memiliki niat baik. Aku akan pergi bersamamu. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan terjadi. Guru Erlong, bisakah aku ikut? Liu Erlong melirik Oscar, mengangguk dan berkata, kalau begitu datanglah bersama. Namun, kamu seorang pria, tidak perlu menutup mata kamu. Meningkatkan sedikit pengalaman kamu juga bagus. Sambil berbicara, dia sekali lagi memutar-mutar kesadaran yang sekarang sudah kembali Unicorn Armored Beast di tangannya ketika mulai berjuang, mengandalkan kekuatan kasar melemparkan Unicorn Armored Beast lebih jauh ke dalam formasi racun, ke sepotong hutan ke samping. Oscar menarik tangan Ning Rongrong dan mengikuti. Saat ini Ning Rongrong secara tidak sadar mengambil keuntungan penuh dari cengkeraman Oscar di tangannya, menggenggam tangannya seperti sedotan padi yang menyelamatkan jiwa. Flander tanpa daya menggelengkan kepalanya. Oscar, anak ini, tanpa diduga sangat berani. Sungguh, Erlong itu. Setelah bertahun-tahun, cacatnya yang lama semakin parah. Saat dia berbicara,
Tatapannya melayang ke Grandmaster dengan cahaya menegur. Grandmaster tidak memenuhi pandangan Flander, tetapi menunduk, apa yang menurutnya tidak diketahui. Little Sun, apakah kamu memikirkan binatang roh apa yang kamu inginkan? Aku dan gurumu, Zhao, akan menyelesaikannya untukmu. Flander dengan lantang bertanya pada Tang San. Mata Tang San mengungkapkan cahaya ragu-ragu. Tepatnya, di antara binatang-binatang roh di luar ada beberapa yang cocok untuknya, tetapi dia memilih binatang roh yang berbeda. Jalan budidaya sebenarnya memiliki banyak perbedaan. Meskipun cincin roh keempat tidak sepenting yang ketiga, itu memiliki efek penghubung, sekali dipilih, ia tidak akan dapat mengubah arah pengembangan masa depannya. Karena itu ia ragu-ragu, tidak tahu harus memilih apa untuk dirinya sendiri. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Pada saat ini Grandmaster angkat bicara. Pilihlah Man-Face Demon Spider. Ini kira-kira mendekati 6.000 tahun budidaya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk roh lainnya di luar, menyerap cincin rohnya seharusnya tidak menjadi masalah. Itu sama dengan roh binatang yang kamu buru terakhir kali, jadi selama kamu menyerap energinya, kamu tidak hanya bisa memberdayakan cincin roh ketiga kamu, tetapi pada saat yang sama kamu juga mungkin memiliki kemampuan roh keempat untuk pertahanan diri. Tulang roh eksternal kamu juga akan meningkat karena menyerap makhluk roh dengan atribut yang sama. Itu harus menjadi pilihan terbaik kamu saat ini, dengan manfaat luar biasa untuk kekuatan kamu. Sambil mengatakan ini, Grandmaster memandang Tang San dengan tatapan yang agak bingung. Dia sudah cukup mengajar Tang San sehingga apa yang bisa dilihatnya, Tang San jelas juga bisa melihat. Karena sudah seperti ini, mengapa dia masih ragu? Man-Face Demon Spiders sangat langka. Karena tirani mereka sering diserang bersama oleh binatang buas lainnya. Mampu mencapai 6.000 tahun budidaya sudah luar biasa kuat. Untuk Tang San itu pasti memiliki efek luar biasa. Tetapi bertentangan dengan harapan Grandmaster, Tang San yang selalu patuh sekarang menggelengkan kepalanya. Maaf, Guru, bisakah kamu membiarkan aku memilih cincin roh keempat ini untuk diri aku sendiri? Din Flander, Guru Zhao, aku memilih Pit Demon Spider. Apa katamu? Tanpa menunggu Flander dan Zhao Wuji bereaksi, Grandmaster sudah berbicara dengan alarm dan amarah, mencapai sisi Tang San dengan langkah besar, satu tangan meraih pundaknya. Apakah kamu tidak waras? Tidakkah kamu melihat bahwa itu adalah binatang roh 10.000 tahun? Selain itu, aku yakin bahwa meskipun tingkatnya 10.000 tahun, keuntungannya bagi kamu tidak lebih besar daripada Spider-Man Face Demon. Jangan lupa, kamu memiliki tulang roh eksternal yang unik. Memperkuat itu bahkan lebih penting dengan memperkuat Blue Silver Grass kamu. Mendengar pilihan Tang San, bagaimana mungkin Grandmaster tidak cemas? Dia dengan jelas mengerti bahwa meskipun muridnya ini memiliki roh kembaran, tanpa menyelesaikan masalah tubuhnya runtuh dari atribut roh kedua yang berlebihan, saat ini dia masih hanya seorang master roh rumput perak biru. Seiring dengan peningkatan kekuatan roh dan bertambahnya cincin roh, standar limbah roh Blue Silver Grass ini akan mengungkapkan lebih banyak kelemahan. Roh Harimau Putih Dai Mubai dan roh Phoenix Ma Hongjun tidak diragukan lagi adalah roh tingkat pertama, dan kemampuan roh mereka juga akan menjadi semakin menakutkan karena dasar mereka. Tetapi Tang San tidak seberuntung itu, dan meskipun Blue Silver Grass memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Fire Phoenix atau Evil Eye White Tiger, apalagi semangat pendukung nomor 1 Seven Treasure Glazed Tile Pagoda. Di antara 6 Shrek 7 Iblis lainnya, satu roh manapun lebih kuat dari miliknya. Jika Tang San tidak memiliki banyak pengetahuan, kepala dingin, serta mendapatkan tulang roh eksternal Spider-Man berwajah iblis di peringkat ke-30, maka saat ini kekuatannya sudah jauh dari yang lain. Tentu saja, Grandmaster tidak pernah mempercayai senjata tersembunyi santang dan racun yang ia pelajari dengan Poison Douluo dapat memiliki efek apapun. Di dunianya, sebagai guru roh, kekuatan diri sendiri adalah yang paling penting. Saat ini Grandmaster sangat gelisah karena alasan-alasan ini. Pertumbuhan yang paling penting dari memilih Man-Face Demon Spider kedua untuk cincin rohnya adalah untuk Eight Lens Spider-nya. Meskipun Grandmaster tidak bisa memastikan pada tingkat mana 8 laba-laba lens akan tumbuh, 8 laba-laba lens pasti akan meningkat, dan juga akan mengangkat kekuatan Tang San. Dengan kemampuan evolusi tulang roh eksternal ini, kekuatan Tang San tidak akan terlalu jauh di belakang yang lain. Tapi saat ini meskipun dia tidak bisa mengatakan pilihan pertama Tang San untuk Pit Demon Spider tidak baik,
untuk pengembangannya di masa depan itu jelas tidak sebagus Spider Man-Face Demon. Pit Demon Spider dan Man-Face Demon Spider keduanya dianggap sebagai tingkat teratas di antara binatang arachnid, mereka hanya menempuh rute yang berbeda. The Man-Face Demon Spider dikenal luas karena kekuatan serangan tirani dan toksisitasnya yang ekstrim, sedangkan Spider Pit Iblis memburu musuhnya dengan cara yang berbeda. Meskipun itu tidak setenar Man-Face Demon Spider, ia juga tidak kecanduan membunuh, tetapi Man-Face Demon Spider juga tidak bisa dibandingkan dengan itu dalam bahaya tersembunyi. The Man-Face Demon Spider berspesialisasi dalam teror, kecepatan, dan kekuatan serangan yang kuat, tetapi Pit Demon Spider paling baik dalam memanfaatkan medan untuk menciptakan segala macam perangkap bagi lawan. Mengandalkan kemampuan khususnya untuk menjerat mangsanya. Utas laba-labanya benar-benar berbeda dari Man-Face Demon Spider. Itu tidak beracun, tetapi bisa berbentuk apapun. Berbeda dengan penggunaan tunggal Man-Face Demon Spider, itu digunakan untuk mengubur lawan hidup-hidup. Dalam kekuatan, Pit Demon Spider tentu saja bukan tandingan Spider-Man berwajah iblis dalam serangan frontal, tetapi jika diberi medan yang akrab atau mungkin diizinkan untuk membuka jarak, maka Spider-Man berwajah iblis pasti akan mati. Di luar formasi racun hanya ada satu dari masing-masing. Manusia yang dihadapi iblis laba-laba itu sendirian di luar kerumunan makhluk roh. Cahaya dingin es berkelap-kelip di mata kecilnya, dengan penuh perhatian memperhatikan sisi mereka. Pit Demon Spider jelas memiliki afinitas yang jauh lebih baik dengan binatang daripada itu, dicampur bersama-sama dengan binatang roh lainnya, bentuknya satu ukuran lebih kecil daripada Spider-Man berwajah iblis, tetapi selama seseorang mengamati dengan seksama seseorang dapat menemukan bahwa Pit Demon ini Spider seharusnya baru saja memasuki level 10.000 tahun. Tubuhnya dan 8 kaki laba-laba ramping, tetapi jelas tanpa jenis kekuatan yang ramping dari manusia berwajah iblis, tubuh abu-abunya tidak sedikit pun menarik perhatian di antara binatang buas roh yang tampaknya sangat kuat. Tetapi di sekitar tubuhnya ada beberapa filamen kuning, itu adalah jaring laba-laba. Cara Grandmaster melihatnya, alasan Tang San memilih Pit Demon Spider tidak diragukan lagi karena itu tidak kejam seperti Man-Face Demon Spider, dan cincin rohnya akan lebih mudah diserap. Apalagi Spider Pit Demon ini memiliki 10.000 tahun budidaya. Tapi pilihan seperti itu jelas tidak bijaksana, jauh dari hasil yang 6.000 tahun Spider-Man berwajah iblis bisa memberikan tulang roh luarnya, tapi, apa yang Grandmaster tidak harapkan adalah bahwa ketika Tang San menatapnya, matanya sangat tegas. Guru, tolong izinkan aku memilih Pit Demon Spider. Aku percaya, sekarang ini seharusnya lebih bermanfaat bagi aku. Mengapa? Benarkan itu untuk aku. Kebanggaan di lubuk hati Grandmaster jauh dari sebanding dengan Flander, tetapi saat ini melihat muridnya yang selalu pintar secara tak terduga tidak menaati dia, suaranya jelas semakin dingin. Tapi dia juga bukan senior otokratis, karena itu dia ingin Tang San memberi tahu alasannya. Tang San hanya berbicara dengan sangat sederhana, sekaligus menjelaskan alasannya memilih Pit Demon Spider. Guru, aku memilihnya karena turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut akan dimulai. Grandmaster pertama kali terlihat terganggu, lalu segera bereaksi, es dingin di sudut matanya meleleh, memandang murid di depannya, dia tidak bisa menjaga cahaya penyesalan dari muncul di matanya, cengkeramannya di bahu Tang San tanpa sadar pengetatan. Tapi, belumkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Bagaimana tidak bisa Tang San tahu manfaat dari cincin roh Spider-Man berwajah iblis akan lebih besar, tetapi, ketika memilih cincin roh Spider-Man berwajah iblis akan memperkuat 8 tombak laba-laba dan pengekangan laba-laba web, kemampuan roh keempatnya akan sangat mungkin hanya menjadi efek dukungan untuk kemampuan roh ketiganya. Tanpa ragu, Spider Web Restraint sangat kuat dalam menahan dan melengkapi teknik senjata tersembunyi Tang San dengan baik, tetapi, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Bahkan setelah kekuatan roh Tang San naik ke peringkat ke-40, dengan kekuatan roh penuh ia hanya bisa menggunakannya 4 kali. Jika cincin roh keempat memperkuat yang ketiga, maka mungkin kemampuan menahan akan tumbuh lebih kuat, tetapi pada saat yang sama konsumsi kekuatan roh akan sangat besar. Itu akan sangat mungkin menjadi serangan sekali pakai. Ini tentu saja tidak masalah ketika menghadapi lawan satu, tetapi Tang San tidak lupa bahwa ia adalah bagian dari Shrek 7 Iblis. Dan bahkan satu-satunya sistem kontrol yang guru roh miliki di antara mereka. Sebagai jiwa dari tim, dengan turnamen Akademi Master Roh tingkat tinggi akan dimulai, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi harus mempertimbangkan seluruh tim sebagai satu keseluruhan.
Meskipun Pit Demon Spider tidak dapat memperkuat tulang roh eksternal Tang San seperti Man Face Demon Spider, Tang San yakin bahwa cincin roh Pit Demon Spider pasti akan meningkatkan kemampuan kontrolnya. Selain itu sangat mungkin kemampuan tipe kontrol grup ini akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi tim seperti Shrek Seven Devils. Dalam pertarungan tim tidak perlu diragukan lagi keunggulan kemampuan pengendalian kerumunan. Untuk menyeimbangkan kesenjangan dalam bantuan untuk dirinya sendiri antara Pit Demon Spider dan Man Face Demon Spider, dan sejauh mungkin tidak membiarkan dirinya jatuh di belakang yang lain, setelah pertimbangan yang cermat bahwa 10.000 tahun Pit Demon Spider jelas yang terbaik pilihan. Grandmaster mengerti semua ini, dan diam-diam menghela nafas dengan penyesalan. Meskipun pilihan Tang San bukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tidak diragukan lagi itu pilihan yang paling tepat. Pandangannya tentang gambaran besar sudah melampaui miliknya. Memiliki murid yang tidak mementingkan diri sendiri membuatnya merasa senang di satu sisi, tetapi pada saat yang sama juga agak menyesal. Guru, mungkin, Pit Demon Spider ini juga akan memberiku tulang roh. Tang San menghibur Grandmaster dengan caranya sendiri. Grandmaster mendengus, berkata, Little San, meskipun tubuhmu sudah lebih tangguh daripada Mubai dan juga memiliki energi dari tingkat yang melampaui cincin roh, jangan lupa bahwa kali ini kamu melewatkan kultivasi 5.000 tahun penuh. Apakah kamu percaya bahwa kamu berhasil menyerap 10.000 tahun roh binatang? Demi tim, lebih penting untuk tidak membahayakan diri sendiri, apakah kamu mengerti? Oleh karena itu aku akan bertahan dalam pendapat aku, pria spider berwajah iblis masih merupakan pilihan terbaik untuk kamu. Tang San mengepalkan tangannya. Grandmaster, percayalah padaku, aku pasti bisa melakukannya. Aku pernah mengambil 2 ramuan harta abadi di tempat Dugubo, 2 ramuan ini memiliki perkembangan otot dan efek pertukaran esensi pada tubuh aku, menciptakannya kembali dari tulang, fisik aku bahkan lebih tangguh daripada yang kamu bayangkan. Apalagi di sini aku masih punya keunggulan lain. Mengambil 2 ramuan harta abadi memungkinkan aku menyerap cincin roh di tempat khusus. Jadi, aku memiliki kepastian 90% untuk berhasil. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Keluar dari pertanyaan, kecuali 100%, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Kali ini pembicara bukan Grandmaster, tetapi Xiao Wu diam-diam mendengarkan pihak mereka. Bahkan Tang San tidak bisa menahan dikejutkan oleh agitasi tiba-tiba Xiao Wu. Xiao Wu, jangan seperti itu, dengarkan, tidak ada yang akan terjadi padaku. Xiao Wu memandang Tang San, matanya penuh dengan ketegaran. Benar-benar keluar dari pertanyaan. Bahkan jika itu adalah binatang roh 9.000 tahun aku akan percaya kamu bisa mencobanya, tetapi binatang roh yang telah menembus 10.000 tahun adalah konsep yang sama sekali berbeda dari binatang roh 1.000 tahun. Ada perubahan kualitatif dari 100 tahun menjadi 1.000 tahun, dan dari 1.000 tahun menjadi 10.000 tahun adalah perubahan kualitatif yang setara. Apakah kamu pikir cincin roh binatang roh 10.000 tahun begitu mudah diserap? Pertama, apalagi serangan energi yang luar biasa, akan sulit bagi kamu untuk menahan goncangan jiwa yang tersisa setelah kematiannya saat kamu menyerapnya. Kejutan jiwa, apa itu? Tidak hanya Tang San, bahkan Grandmaster dikejutkan oleh kata-kata Xiao Wu. Dia belum pernah mendengar konsep seperti kejutan jiwa. Xiao Wu dengan tenang menjelaskan. Kejutan jiwa adalah kemampuan khusus yang muncul setelah makhluk roh tingkat tinggi mati, tetapi sebelum jiwanya hilang. Hanya 10.000 tahun roh binatang atau lebih yang bisa memilikinya. Secara umum, untuk menyerap cincin roh binatang 10.000 tahun roh memerlukan setidaknya peringkat ke-50 atau di atas kekuatan roh. Pada saat itu guru roh telah memiliki tingkat fungsionalitas tertentu dalam semua aspek, dan kekuatan mental juga telah matang hingga batas tertentu. Namun terlepas dari ini, kamu harus sangat berhati-hati ketika menyerap cincin roh 10.000 tahun. Selain energi yang terkandung dalam cincin roh, ada juga bahaya kejutan jiwa ini. Bagi orang dewasa, dan terlebih lagi Spirit Master peringkat 50, ketika tubuh dan pikiran telah matang, efek dari kejutan jiwa seperti itu akan berkurang secara substansial. Secara umum, Spirit Masters tidak akan menderita bahaya apapun. Tapi San kecil, saat ini kamu baru berumur 14 tahun, tubuhmu masih jauh dari matang, dan kekuatan rohmu hanya peringkat ke-40. Bagaimana kamu bisa mengambil risiko? Bahkan jika tubuh kamu dapat menahan serangan energi, jika pola pikir kamu dihancurkan oleh kejutan jiwa, kamu akan menjadi idiot. Memahami. Mendengarkan Xiao Wu,
Grandmaster tidak bisa menahan napas dingin. Xiao Wu, bagaimana kamu tahu ini? Xiao Wu tampak terganggu sejenak, menundukkan kepalanya. Ibuku memberitahuku. Kejutan jiwa, kejutan jiwa. Ada cahaya yang merenung di mata Tang San. Xiao Wu percaya dia sudah memindahkannya. Kamu bilang kamu akan selalu melindungiku. Itu sebabnya kamu tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kamu. Aku mohon kepada kamu, dengarkan Grandmaster, bahwa Man Spider Face Demon Spider yang berusia 6.000 tahun masih bagus, mengapa mengambil risiko dengan cincin roh 10.000 tahun. Tang San secara alami tidak akan menjelaskan kepada Xiao Wu apa yang membuatnya memilih Pit Demon Spider, tetapi keputusannya tidak melemah karena kata-kata Xiao Wu. Jika aku bisa menghindari kejut jiwa, apakah itu berarti aku bisa berusaha? Awalnya aku hanya memiliki kepastian 90%, tetapi setelah mendengarkan kamu, aku memiliki kepastian 100% sebagai gantinya. Tang San menggosok kepala Xiao Wu, wajahnya santai. Xiao Wu dengan ragu menatapnya. Aku tidak percaya padamu. Kamu tidak membodohiku. Tang San bertanya, apakah aku pernah menipu kamu? Xiao Wu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tang San berkata, Xiao Wu, kamu lupa aku makan ramuan harta abadi, Full Moon Wearing Autumn Dew. Dengan peringatanmu, mengandalkan Purple Demon Eye, aku memiliki kepastian absolut dalam membuat makhluk roh 10.000 tahun itu tidak dapat membuatku terkejut. Aku bahkan dapat secara substansial mengurangi kebenciannya. Percayalah, aku tidak akan bermain dengan hidup aku. Kamu benar, aku masih membutuhkan hidup ini untuk melindungi kamu di masa depan. Melihat Tang San, Xiao Wu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat indah, terutama di mata Tang San, itu bahkan lebih sempurna. Menarik kepang kala jengking di depan, Xiao Wu mengambil langkah ke depan, seluruh tubuhnya praktis ditempelkan ke Tang San, bibir merah lembut berkumpul di telinga Tang San, dengan pelan berkata. Baiklah, kalau begitu kamu pergi. Hanya, kamu harus ingat, jika kamu mati, maka aku akan menemani kamu. Meskipun suaranya sangat sunyi, kekuatan goncangan suara yang dibuat di telinga Tang San sebanding dengan adegan ledakan Liu Erlong beberapa malam yang lalu. Terutama kata-kata terakhirnya yang penuh dengan kepastian. Jelas dia tidak bercanda. Sejujurnya, saat ini hati Tang San mulai ragu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia hanya memiliki kepastian 90% dalam menyerap cincin roh Pit Demon Spider. Bahkan jika dia bisa menghindari guncangan jiwa dengan peringatan Xiao Wu, dia masih memiliki kepastian 90%. Penyerapan tingkat yang lebih tinggi, jika elemen tidak pasti bisa muncul dan dia tidak bisa mundur, bagaimana itu bisa berjalan baik untuk Tang San? Tang San tentu saja tidak mau mati, dan dia bahkan lebih tidak mau bermain-main dengan nyawanya dan kehidupan Xiao Wu. Tetapi pada saat ini dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Benar-benar memilih Man Face Demon Spider. Tidak. Dalam sebuah eye blink, dia berpikir jernih lagi. Dia tidak akan kembali pada keputusan yang sudah dia buat. Ketika melakukan sesuatu, sementara persiapan yang memadai adalah penting, sama pentingnya adalah kepercayaan diri pada kesuksesan. Apa yang dikatakan Xiao Wu sama dengan mendorongnya ke tepi. Sama seperti terakhir kali ketika ia mengambil kesempatan untuk menyerap cincin roh Spider-Man berwajah iblis. Bagi Xiao Wu, dia pasti bisa bertahan, dan bahkan lebih, dia masih punya persiapan. Memikirkan hal ini, Tang San mengangguk dengan tegas pada Xiao Wu, lalu berbalik ke Flander. Guru Zhao, aku akan merepotkanmu. Aku ingin Pit Demon Spider. Flander tegas mengatakan, Little Sun, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Kamu harus memahami konsekuensi menyerap sesuatu seperti itu. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Aku pasti akan berhasil. Jangan lupa, aku punya 2 roh, dan aku masih memiliki tulang roh eksternal dan tumbuhan harta abadi. Apa itu binatang roh 10.000 tahun? Yah, ambisius. Maka aku berharap kamu sukses. Flander melihat keyakinan untuk mendorong ke depan di mata Tang San. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, bahkan Grandmaster dan Xiao Wu tidak bisa membujuknya. Saat ini, tidak jauh di hutan, ledakan demi ledakan menggema terus-menerus. Meskipun tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih bisa membayangkan nasib menyedihkan dari Unicorn Armored Beast. Pada saat yang sama itu membuat resolusi semua orang untuk tidak memprovokasi Liu Erlong lebih gigih. Orang-orang perlu curhat, dan wanita terutama begitu.
Liu Erlong tidak bisa bersama dengan orang yang paling ia cintai, membuat niat membunuh aslinya menjadi dekat dengan kegilaan. Dia dilahirkan sebagai seorang wanita, tetapi tidak pernah memiliki masa kecil. Untuk menjadi lebih kuat, untuk memberikan keadilan bagi ibunya, dia telah bekerja keras secara praktis tanpa istirahat sebagai seorang anak. Tetapi hasil akhirnya, sebelum dia bisa memenangkan kesuksesan dan pengakuan, ibunya sudah pergi jauh. Sejak itu, pembantaian telah menjadi kesenangan terbesarnya, hanya melihat darah musuh-musuhnya bermekaran di tangannya, melihat kehidupan musuh-musuhnya mengalir di jari-jarinya, akankah dia merasa santai dan senang. Setelah itu, rasa sakit yang luar biasa dari perselingkuhan yang bahkan lebih tragis antara dia dan Grandmaster membuatnya darah membersihkan hutan binatang roh. Tempat pembantaian itu karena tidak dapat ditebus. Mengalami tangannya, bahkan jika itu hanya kejahatan kecil, itu masih akan padam tanpa kesempatan hidup. Sampai Flender melihatnya lagi suatu hari, dan setelah terus meluruskannya, Liu Erlong agak menahan diri. Setelah berpisah dengan Flender, dia mendirikan Blue Tyrant Academy, mengolah karakternya sendiri di hutan akademi untuk mengendalikan nalurinya yang membunuh. Penampilan Grandmaster adalah hal yang baik dan buruk menurut pendapat Liu Erlong. Apa yang baik adalah bahwa mereka akhirnya bisa bertemu lagi, menyalakan kembali nyala harapan di hati Liu Erlong. Tetapi pada saat yang sama, hati yang telah ditenangkannya dengan susah payah sekali lagi mendidih, dan setelah ditolak oleh Grandmaster beberapa kali, haus darah dalam hatinya meledak lagi, bahkan lebih serius daripada sebelumnya. Jika bukan karena Flender dan Grandmaster berada di sini, serta beberapa anak ini, mungkin haus darahnya akan mengekspresikan dirinya lebih keras. Flender memahami ini, dan tentu saja Grandmaster juga mengerti. Tapi sekarang siapa di antara mereka yang bisa membujuk Liu Erlong? The Flying God Claw melintas seperti kilat, secara akurat mendarat di Pit Demon Spider. Mungkin itu karena pengalaman sebelumnya Unicorn Armored Beast telah dilihat oleh binatang roh yang kuat ini, dan mungkin juga karena mereka terlalu cerdas. Tapi begitu itu melihat Flying God Claw hendak mengambil Pit Demon Spider, Pit yang 10.000 tahun itu Iblis Spear tiba-tiba bergerak dengan cepat, lapisan jaring laba-laba kuning keluar dari bawah kakinya, menghalangi bagian depannya seperti perisai. Dengan dua pupu terdengar, Dewa Terbang Cakar meraih jaring laba-laba. Flender dan Zhao Wuji buru-buru mengendalikan cakar dewa untuk terbang kembali, tetapi membuat mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama cakar terbang kembali, begitu pula jaring laba-laba kuning besar. Menggunakan satu frasa untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini, itu akan menjadi, berjalan tepat ke dalam jebakan. Laba-laba setan lubang 10.000 tahun bahkan lebih licik dari yang dibayangkan semua orang, tidak hanya mengirim kembali jaring laba-laba dengan cakar dewa terbang, tetapi pada saat yang sama laba-laba setan lubang mundur dengan sangat cepat, menghindari di belakang binatang roh besar, dan apalagi berlari kencang menuju hutan. Itu bergerak cepat, tidak kalah dengan Man-Face Demon Spider.